Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safta Puput Anggraini dengan NIM 2018 1112028 dengan judul Keterampilan Mengolah Kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembangkannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Tujuan bagi siswa yang pertama yaitu mendorong siswa bertanggung jawab untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa bertingkah laku sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa berkewajiban dan tugas. Untuk tujuan bagi guru, yang pertama mengembangkan keterampilan untuk memelihara kelancaran dalam langkah-langkah penyajian pelajaran secara tepat dan baik, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensi di dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Yang ketiga yaitu memberikan respon siswa secara efektif terhadap tingkah laku yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan. Yang pertama, tantangan. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus bisa membuat proses pembelajaran yang bersifat menantang, seperti saat dalam pembelajaran di kelas ketika guru sudah memberikan pengetahuan yang cukup kepada siswa. Setelah itu guru memberikan soal-soal pemahaman awal. Selanjutnya diberikan tugas yang sedikit menantang, yaitu dengan soal yang sedikit berbeda, tidak sulit dan tidak mudah. Untuk yang kedua yaitu kehangatan dan keantusiasan. Sebagai seorang guru harus berkomunikasi dengan siswa-siswanya, menunjukkan kehangatan, walaupun kesannya hangat bersifat implisit, tidak diungkapkan dengan kata-kata secara langsung. Akan tetapi, guru bersikap kepada siswa akan memberikan kesan tertentu bagi siswa. Untuk antusias yaitu seperti gerakan seorang guru, romans wajah dan kata-kata yang terlontar dari mulut seorang guru. Jadi sebagai seorang guru harus selalu antusias dalam pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu bervariasi. Sebagai seorang guru harus mempunyai variasi terhadap strategi dalam pembelajaran, metode pembelajaran, materi dan bahan ajar sehingga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu keluasan. Guru harus luas dalam menentukan dan memilih alternatif tindakan untuk mengelola kelas supaya tetap berjalan kondusif untuk proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal positif. Penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Jadi guru harus melakukan pemberian contoh kepada siswa dan dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu proses belajar. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Disiplin diri di sini bukanlah hal untuk kekerasan, tetapi disiplin pada kesadaran siswa itu sendiri. Caranya untuk menanamkan dalam siswa kedisiplinan yaitu guru menjadi teladan bagi siswa. Guru harus disiplin dalam pengelolaan kelas. Jika guru tidak disiplin, maka siswa juga akan tidak melakukan tindakan disiplin. Komponen keterampilan mengelola kelas. Jadi, yang pertama yaitu keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal. Yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar kelas yang optimal.
selanjutnya yaitu keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar kelas yang optimal. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Seperti contoh memandang dengan sesama, mendekati, memberikan reaksi terhadap gangguan dan ketaacuan siswa. Selanjutnya memberikan pertanyaan. Yang kedua yaitu memberikan perhatian visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok, menyiagakan siswa. Yang selanjutnya menuntut tanggung jawab siswa. Yang keempat, memberikan petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur dengan syarat. Teguran harus tegas dan jelas. Menghindari peringatan yang kasar atau menyakitkan. Menghindari ocehan atau ejekan. Yang keenam, memberikan penguat. Modifikasi perilaku. Yang selanjutnya, pengolahan kelas. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Hal-hal yang perlu dihindari oleh seorang guru yaitu campur tangan yang berlebihan, menjelaskan dengan bertele-tele, penyimpangan terhadap penjelasan yang ada di kelas dan pengelolaan yang ada di kelas, adanya ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Jadi sebagai seorang guru harus tepat waktu dalam melakukan pembelajaran dan tidak korupsi waktu dalam sebuah pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.